Penyesalan istri yang selingkuh, bagian 21. Nana merasa menyesal dengan keputusannya selama ini. Tiba-tiba dia teringat Aldo, pria yang masih menjadi suaminya itu. Pria yang dia hianati demi harta dan tahta. Terselip rasa ingin memperbaiki hubungannya dengan Aldo. Dia pun segera menghubungi nomor ponsel suaminya. Berulang kali Nana mencoba untuk menghubungi Aldo, tapi tidak ada jawaban dari pria itu. Nana ingin meminta maaf kepada Aldo atas semua kesalahan yang sudah dilakukannya. "Kenapa teleponku tidak diangkat, Mas? Apakah kau masih marah padaku karena aku lebih memilih Rudi ketimbang kamu?" Nana menatap ponsel yang masih tersambung, tapi sampai nada dering itu berhenti, Aldo tidak juga menjawab teleponnya. Aldo sedang bersama Pak Bagas saat Nana menelpon. Dia sedang mendengarkan pembicaraan antara Pak Bagas dan juga Silvi tentang rencana pembelian hotel yang ada di Semarang. "Nanti kita atur jadwal lagi pertemuan dengan Randy untuk membahas lebih jauh lagi rencana pembelian hotel itu," ucap Bagas yang sepertinya bertambah yakin untuk segera membeli hotel itu. Sementara Aldo menjadi tidak fokus karena beberapa kali ada telepon masuk dari Nana. Aldo sendiri memilih tidak mengangkat telepon dari wanita yang sampai sekarang masih menjadi istrinya itu. Aldo tidak ingin jika pekerjaannya terganggu hanya karena telepon yang tidak penting dari Nana. Sebenarnya Aldo masih mencintai Nana, tapi pengkhianatan yang Nana lakukan membuat Aldo merasa jijik dan juga enggan untuk sekedar mengangkat panggilan darinya. Pak Bagas sepertinya memperhatikan Aldo yang membiarkan saja teleponnya terus berdering. Bagas merasa Aldo terlihat kurang fokus akhir-akhir ini. "Kamu kenapa, Aldo? Apa ada masalah? Cerita saja sama Bapak, jangan sungkan." Bagas akhirnya menanyakan sikap tidak biasa Aldo saat bekerja. "Saya hanya sedang ada masalah dengan istri, Pak. Kami sedang berpisah tempat tinggal sementara waktu ini," jawab Aldo pelan. Sebenarnya dia merasa tidak enak kalau harus membicarakan masalah keluarganya di hadapan Pak Bagas. Sebagai seorang atasan dan juga yang sudah lebih banyak dalam pengalaman hidup, membuat Pak Bagas memahami apa yang sedang dirasakan oleh Aldo sekarang. Apalagi Aldo yang memang sudah lama bekerja dengannya, sehingga Pak Bagas mempunyai kewajiban untuk menasihati dan juga memberikan masukan kepada Aldo dalam masalah rumah tangganya. "Saya hanya bisa memberikan saran dan masukan sebagai orang tua, bukan sebagai atasan. Saat masalah rumah tangga mendera, maka butuh sikap dewasa dan juga kepala dingin untuk menyelesaikannya. Apapun masalahnya, selesaikanlah dengan kepala dingin, bukan dengan emosi." Bagas mencoba menasihati Aldo karena dia menganggap Aldo bukan hanya sebagai bawahan, tapi dia anggap sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Aldo mendengarkan dengan penuh hormat apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Bagas. Tapi Aldo masih berusaha untuk tidak menceritakan tentang hubungan terlarang atau skandal Nana dengan atasannya sendiri. "Terima kasih banyak atas nasihatnya, Pak Bagas. Saya akan berusaha untuk memperbaiki,"
dan juga menyelesaikan permasalahan saya dengan istri saya. Kita fokus saja dengan pekerjaan hari ini, Pak. Aldo mengangguk ramah, dan dia pun mulai fokus lagi mendengarkan dan juga menemani Pak Bagas yang sedang membahas mengenai pekerjaan bersama dengan Silvi. Meskipun Aldo masih saja belum bisa sepenuhnya fokus menjalankan pekerjaannya, tapi dia tetap berusaha agar permasalahannya dengan sang istri tidak mempengaruhi pekerjaannya di kantor. Apalagi sekarang Aldo adalah asisten pribadi Pak Bagas. Tentu saja dia membutuhkan banyak konsentrasi agar masalah apapun tidak mempengaruhi kinerjanya. Ingat pesan saya, selesaikan masalahmu dengan istrimu, jangan memakai emosi. Karena setiap rumah tangga memiliki ujiannya masing-masing. Mau lanjut ataupun berhenti, bicarakan baik-baik dengan pasanganmu. Pak Bagas menepuk pundak Aldo sebagai bentuk kepedulian dan juga dukungan kepada Aldo. Aldo pun mengangguk dengan tersenyum ramah dan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan juga nasihat dari Pak Bagas. Setelah mereka makan siang, mereka pun kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaan. Sore hari setelah mengantar Pak Bagas ke rumahnya, biasanya Aldo akan mampir dulu ke warung makan untuk membeli makan malam. Tapi hari ini dia berniat langsung pulang karena dia merasa tidak lapar. Mungkin karena dia masih terus memikirkan panggilan telepon dari Nana yang tidak ditanggapi olehnya. Dia kembali membuka ponselnya. Di sana terlihat ada 7 panggilan dari Nana. Aldo bertanya-tanya, kenapa Nana menelponnya? Karena sudah sebulan ini dia sama sekali tidak mendengar kabar dari Nana. Dan dia juga memang tidak berniat untuk mencari kabar tentang istrinya itu. Sesampainya di rumah, Aldo terkejut melihat Nana yang sedang duduk di teras menunggunya. Nana langsung berdiri untuk menyambut kedatangan Aldo begitu melihat pria itu datang. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Aldo pelan, berusaha untuk menyembunyikan keterkejutannya saat melihat Nana. "Tolong maafkan aku, Mas. Aku tahu aku salah. Tapi aku mohon jangan berpisah dariku. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku janji akan setia sama kamu dan meninggalkan pria itu. Asal kamu jangan membuat aku harus tinggal terpisah seperti ini." Nana bersimpuh di kaki Aldo sambil menangis dan memohon ampun juga memohon maaf atas semua kesalahan yang sudah dia lakukan. Aldo hanya diam saja membiarkan Nana yang masih bersimpuh di kakinya sambil menangis meminta maaf. Mendadak dia menjadi bingung sendiri dengan sikap Nana. Dia memang masih mencintai Nana, tapi dia juga tidak mungkin memaafkan kelakuan istrinya yang sudah menduakannya itu. "Kenapa aku harus memaafkanmu? Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau aku adalah suami yang tidak bisa memberikanmu kebahagiaan dari segi materi?" "Aku memang mengakui itu. Aku memang belum bisa." Aldo berusaha menggeser kakinya supaya Nana tidak lagi bersimpuh di kakinya. Tapi Nana justru memegang pergelangan kedua kaki Aldo dan berusaha mencegah agar pria itu tidak pergi meninggalkannya. "Aku salah, Mas. Selama ini aku telah dibutakan. Aku kira harta dan jabatan bisa membuat orang bahagia. Aku minta maaf, Mas. Aku sungguh-sungguh minta maaf." Nana menangis sesenggukan sambil terus memegang kaki Aldo.
Aldo menatap Iba, perempuan yang masih menjadi istrinya itu. Aldo memang melihat kesungguhan di wajah Nana. Benar-benar ada penyesalan di wajah istrinya itu. Dia memang masih mencintai istrinya, tapi mungkin besarnya rasa cintanya sudah tidak seperti dulu lagi. Masih terbayang dengan jelas di mata Aldo yang menyaksikan langsung bagaimana istri yang dicintainya sedang bercumbu mesra dengan pria lain. Suami manapun pasti akan marah melihat kelakuan buruk istrinya. Tapi hari ini perempuan itu bersujud di kakinya, menangis dan memohon ampun kepadanya. Untuk sesaat Aldo masih belum tahu untuk menjawab apa dan merespon seperti apa kepada Nana yang masih memandangnya dengan penuh iba.